Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di program ngulik motik, ngulik motor antik. Perkenalkan, nama gue Daman Huri. Rumah gue di Bogor. Kali ini gue mau mengulas nih Vespa hijau milik siapa? Milik gue lah, ya nggak? Nah, sebelumnya kita cerita sedikit sekilas tentang motor Vespa ini ya. Vespa ini udah ada di tangan gue sekitar 14 tahun. Nah, jadi ini sejak gue masih zaman kuliah lah, kalau nggak salah itu ya, masih zaman kuliah sampai sekarang dia masih setia menemani gue selama 14 tahun ini. Nah, ini Vespa Super tahun 1974. Awalnya Vespa ini saat pertama gua beli kondisinya belum seperti ini. Kalau nggak salah warnanya warna abu-abu, terus ada biru, udah macam-macam dah warnanya nih. Kemudian gua coba perbaiki di bagian eksteriornya. Nah, sebelum warna hijau ini sebenarnya ini udah 2 kali ganti warna sejak di tangan gua. Sebelumnya ini berwarna biru, toska, dan putih. Jadi ada perpaduan warna biru di depan, terus putih di tengah, tepung kiri kanan warna biru. Tuh, jadi biru putih dulu itu. Nah, ini di bagian kepala juga sempat warna putih. Nah, karena pas di jalan ada Vespa yang warnanya sama, gue ganti lagi warnanya. Jadi sekarang warna hijau. Ini sebenarnya gue ngambil konsepnya konsep semi army begitu dah. Di bagian atas ini hijaunya seperti hijau militer, kata orang-orang. Apa kata gue? Terus di bagian bawah gua biar kelihatan lebih sangar, peleknya gua cat warna merah. Jadi kayak apa, kendaraan Kopassus gitu. Nah, ini cat merah bawah, ini merah. Nah, di klakson pun gua cat merah. Nah, kebetulan ini hasil karya sendiri untuk pengecatan motor Vespa Super tahun 74 ini. Ini dulu gua bangun sendiri, gua beli bahannya sendiri, terus ya gua cat sendiri. Sempat minjem kompresor temen sampai akhirnya jadi begini. Nah, ini sekitar gua bangun ini sekitar 1 bulan. Baru mulai gua kelotokin ulang dempul ulang sampai dicat lagi. Jadi ada juga beberapa perubahan di Vespa ini. Ada yang gua rubah jadi biar kelihatan lebih tahun lebih tua. Sebenarnya ini kan Vespa Super tahun 74 ini bodi tepongnya itu kiri kanan agak opal. Tapi gua rubah di tepongnya ini agak bulat seperti tahun 63, tahun 60-an gitu kan, 63 65 itu tepongnya agak bulat. Ya, ini sempat gua rubah, ada cuman bahannya masih tetap pakai bahan tepong yang lama, cuman agak dibuletin aja di bagian tepong kiri kanannya. Nah, untuk aksesoris sebenarnya depan lampu masih orsinil, bagian panel speedometer masih orsinil, klakson masih orsinil, ring 8 untuk depan ukuran 350 ring 8, ring belakang gua naikin pakai ring 10 ukuran ban 350. Tujuannya sih naikin ring belakang ya biar
lebih tinggi dari saat tanggo, dan ya salah satunya buat kecepatan bakal lebih nambah lumayan lah dibandingkan dengan ring 8 yang ukurannya lebih kecil kayak gitu. Untuk spion, ini spion masih lokalan, bukan ori. Nah, untuk Honda kiri kanan ini masih Orion, pala juga masih Orion. Nah, untuk jok belakang ini sebenarnya jok pisah. Jadi joknya ini seharusnya itu kan kalau bawaan itu bagi dua, jok belakang dan jok depan. Karena ini gua pengen enaknya emang motor dipakai sendiri, ya udah gua pakai jok satu yang nyambung gitu. Nah, ini di motor ini kan dilengkapi juga dengan ban serep. Ada gua ban serep ring 8. Kalau bocor jadi kita nggak usah ketambah ban, jadi tinggal pasang aja ring 8. Nah, di belakang juga walaupun ring 10 itu gua pakai ring 10 banci. Jadi ring 8 masih tetap bisa masuk karena makanya ring 10 banci peleknya. Tromo tetap pakai tromo ring 8. Nah, kita lihat dari spek mesin. Ini di bagian mesin ada beberapa perubahan. Di mesinnya, untuk mesin gue udah pakai daleman mesin super sprint. Dalemannya udah sprint. Untuk kopling sendiri gue pakai kopling Excel. Tujuannya biar napasnya lebih panjang dan ya tenaganya juga biar lebih besar. Di bagian spool gua naikin untuk kelistrikan lampu. Spoolnya kalau nggak salah ini awalnya itu 6 ampere, ini gua naikin jadi 12 ampere kalau nggak salah. Oh iya, ini motor udah menemani setiap hari dari mulai gua kuliah, kerja. Nah, ini selalu setia menemani. Tapi perlu diketahui juga guys, kalau motor Vespa ini namanya motor tua, udah pasti ada kendalanya di jalan. Jadi sesehat-sehatnya motor tua, ada aja dia yang sakit. Kalau kata orang tua, kalau kata manusia ini udah tua pasti ada aja yang dirasa, entah kakinya, bagian shock breaker, entah di bagian mesin yang menjadi inti penggeraknya. Nah, di bagian mesin ini kan ini digendong dengan mesin 150 cc. Nah, kebetulan ini masih Orion karena untuk pengapian dia masih memakai platina. Untuk platinanya gue pakai platina Ducati. Terus apa lagi ya? Ya, untuk yang gua rasa sih kalau untuk platina ya motor Vespa ini lebih enak platina sih sebenarnya. Walaupun banyak juga dari owner-owner skuter lainnya udah mengubah Vespa Super ini dari pengapian platina jadi pengapian CDI. Nah, buat lo yang mau mencoba Vespa atau baru mulai punya Vespa atau belajar Vespa segala macam, harus tahu nih kendala-kendalanya di motor yang masih pakai sistem pengapian platina. Salah satunya ya sistem platina ini kan untuk pengapian ke bagian busi. Jadi kalau ada platina terlalu rapat, terlalu renggang, otomatis pengapian itu nggak sempurna dan tenaga motor akan hilang ataupun motor mati, bahkan bisa suaranya meledak-ledak, lamsamnya tidak stabil. Nah, kita harus sedikit banyak kita harus coba pelajari motor yang saat ini kita punya, terutama motor pabrikan Itali katanya mah ini ya. Nah, jadi ya si besi tua ini kita harus
benar-benar bisa merawatnya. Kalau kita cuma makai tidak bisa merawat, kita pasti akan mengeluh. Motor mogok terus. Ya kalau lo punya uang yang cukup sih lo bisa datang ke bengkel kan, beres perkara, ya nggak? Kalau budget pas-pasan, dibongkar sendiri. Jadi kita di jalan ini kadang-kadang motor tiba-tiba mati. Ya, pertama yang harus lu cek itu di pengapian. Usahakan lu bawa busi di motor ini, busi cadangan. Busi cadangan buat Vespa. Nah, karena ya seringkali kan busi mati karena banjir. Ya penyakit utama sih otomatis ya di bagian platina itu, karena pengapian nggak sempurna. Jadi busi itu hitam, bahkan kalau banjir itu jadi basah. Jadi pengapian itu nggak sempurna, makanya motor kadang meledak-ledak atau nggak bisa hidup. Nah di situ busi, terus lo cek juga platina, pengapian di platina. Nah setelah kira-kira pas di sela-sela itu apinya biru, ya oke, berarti itu motor mesinnya pengapiannya udah bagus. Terus kalau lewat Bintang Bogor ini kan daerah yang sering hujan atau bahkan jalannya sering tergenang, selama gua pakai ini untuk melintasi genangan air ya bisa dilalui dengan mudah. Nggak tahu ya kalau segini mah udahan kali di motor. Tapi jauh ini oke-oke saja sih, selama kita masih di stabil untuk gasnya segala macamnya. Nah kayaknya mungkin segitu aja deh ulasan kali ini ya. Apa lagi ya kira-kira? Nah ini warna kuning ya, lu pasti bingung nih kenapa bisa warna kuning. Jadi ini kan kaca, sebenarnya ini warnanya bening kayak akuarium. Nah, cuma ini gua taruhin kaca film warna kuning biar tembus kabut, kalau kata orang-orang makan, jadi pencahayaan warna kuning. Jadi kalau hujan lah lebih terlihat jelas lah dan bisa tembus kabut. Hand grip ini masih lokalan, orianya mahal. Terus apa ya? Nah untuk ban depan geser dulu dikit. Nah ban depan ini ya gue pakai ring 8 kembang tahu. Ini cukup awet juga sih, udah berapa tahun ya? 5 tahun mah ada kali lebih. Karena tebal banget kan ini. Dulu itu tebal banget, sekarang udah rada tipis. Jadi kembang tahu, jadi ya biar rada nyakar aja kalau lewat jalan jelek atau jalan tanah gitu, nggak kepleset. Plat nomor belum turun dari dealer, udah gitu aja ya. Yuk nanti kita jumpa lagi deh di season motik berikutnya. Salam skuterholic, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.